Guys, percaya nggak sih kalau di puncak ada villa yang muat 25 orang, fasilitas lengkap, pemandangannya keren, tapi harganya cuma 700 ribuan per malamnya. Awalnya kami pun gak percaya, di saat harga villa jutaan, ternyata masih ada villa tersembunyi yang menawarkan view alam secantik ini dengan harga yang ramah di kantong. Dan yang kerennya lagi, suasana malam di villa ini pun semakin cantik, ditambah hamparan city light yang Masya Allah, indah banget guys. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Kembali lagi dengan saya Hafiz Amrizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual, sekaligus merekomendasikan tempat wisata dan penginapan yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bersama keluarga. Di video kali ini, kami akan ajak kalian ke Villa Alam Indah yang berlokasi di Taman Safari, Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Villa ini punya pemandangan alam yang indah seperti namanya. Dan yang bikin asik lagi, harganya mulai 700 ribuan aja guys. Nah, daripada penasaran, tonton video ini sampai habis karena kami akan jelaskan mulai dari rute, fasilitas, harga, dan kontak admin villanya langsung. Oke, dari Jakarta dibutuhkan waktu sekitar 2 jam aja untuk sampai ke villa. Dari Gadok, kita lurus saja sampai ke Pasar Cisarua. Untuk jalan ke villanya ini ada 2 rute. Pertama, kalian bisa lewat Jalan Siliwangi jika kalian menggunakan bis 3/4 atau emang lagi macet banget di Taman Safarinya. Terus yang kedua, kalian bisa lewat Jalan Desa Batu Layang seperti kami ini. Untuk jalan kedua ini, setelah Taman Safari, kalian lurus dikit lagi aja dan ketika ada Alfamart di sebelah kiri, kita belok kiri untuk masuk ke gangnya guys. Jalan ini menurut kami sangat ngepres dan ada titik yang memang kalau berpapasan harus bergantian. Tapi tenang aja, kalau macet sudah ada tukang parkir yang akan mengatur lalu lintas. Dan kalau untuk bis tidak bisa lewat sini ya, kalian harus lewat Jalan Siliwangi yang nantinya dikawal tukang ojek di sana. Dari depan gang tadi kita ikutin jalan ini aja dan sekitar 2 menit atau 600 meter lagi kita akan sampai di Villa Alam Indah. Dan betul aja guys, di sebelah kanan sudah terlihat tulisan Villa Alam Indah. Oke, sekarang kami masuk dan parkir kendaraan dulu. Let's go! Villa Alam Indah merupakan villa baru yang masuk dalam manajemen surganya villa. Villa ini berdiri di lahan yang sangat luas dan terdiri dari 3 tipe villa. Ada villa abu-abu, villa biru, dan villa merah. Nanti kita cek semuanya ya. Nah, hari ini kami stay di villa tipe abu-abu yang ada di dekat pintu masuk. Sebelum masuk ke villa, kita bisa proses check-in dulu ke ruang resepsionisnya yang ada di sini. Nah, untuk lahan parkir di villa ini juga terbilang luas, jadi kita bisa parkir di mana aja yang dekat dengan villanya. Untuk villa abu-abu ini ada di lantai atas, sehingga kita harus menaiki sedikit anak tangga. Sampai di atas, ada teras yang view-nya langsung ke taman yang rimbun dengan pepohonan. Terus di sini pun sudah diberikan kursi dan meja untuk kopi santai sambil menghirup segarnya udara pegunungan. Oke guys, sekarang langsung aja kita cek fasilitas yang ada di dalam. Masuk ke dalam, kita akan disambut ruang open space yang luas, di mana ada living sekaligus entertainment room yang terlihat modern dan estetik. Untuk entertainmentnya sudah difasilitasi smart TV, wifi, dan juga karaoke. Nah, biar makin asik karaokeannya, sudah diberikan sofa, meja, dan juga karpet lantai jika mau lesehan bareng keluarga. Terus, buat kalian yang suka main game, villa ini juga menyewakan PS3 dan PS4 guys. Oke, kita ke sebelah sini, di mana ada dining area yang sudah diberikan meja dan kursi makan. Terus, buat kalian yang gak mau ribet masak, villa ini juga menyediakan catering yang harganya mulai 100 ribuan per orangnya. Dengan harga segitu, kalian sudah dapat 3 kali makan dan gak perlu ribet ngurusin dapur lagi. Untuk rasa masakan cateringnya ini terbilang enak dan berani bumbu guys. Nah, buat kalian yang mau masak di villa tetap bisa ya, karena villa ini masih punya kitchen area. Dari living room, kita ke sebelah kiri dulu. Di sini ada satu toilet sharing, kemudian di sebelahnya ada kitchen area yang sangat luas. Untuk fasilitas dapurnya pun juga cukup lengkap, mulai dari kompor, rice cooker, kulkas, dispenser, wajan, dan lain-lainnya. Nah, jika ada yang belum ada di sini, kalian bisa bawa dari rumah aja guys.
Villa tipe abu-abu ini terdiri dari satu lantai bangunan dan memiliki 4 kamar tidur. Dan menurut kami sih ini enak banget ya buat kumpul bareng keluarga karena tidak terpisah di setiap lantainya. Sekarang kita ke sebelah kanan di mana ada 4 kamar tidur yang saling bersebelahan. Kita cek kamar pertamanya dahulu. Untuk kamar ini memiliki desain minimalis dengan dominasi warna putih yang memberikan kesan bersih dan terang. Kemudian ada 2 tempat tidur ukuran single bed lengkap dengan bantal dan selimut. Di sudut sebelah sini ada furniture dan juga cermin. Sirkulasi udara di kamar ini juga terbilang bagus karena ada jendela yang bisa kita buka tutup. Terus kamar ini sudah memiliki kamar mandi di dalam yang modern minimalis lengkap dengan wastafel, shower, dan water heater guys. Sedangkan untuk kamar kedua yang ada di sebelahnya punya desain, layout, dan fasilitas yang hampir sama dengan kamar pertama, di mana ada 2 tempat tidur single bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian kamar ini pun punya kamar mandi di dalam yang sudah difasilitasi wastafel, shower, water heater, dan closet. Oke guys, sekarang kita lanjut cek kamar ketiga yang ada di sebelahnya. Untuk kamar ini sudah difasilitasi 1 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut, kemudian ada furniture dan juga cermin. Nah, kamar ketiga ini juga sudah memiliki kamar mandi di dalam yang desain dan fasilitasnya hampir sama. Wah, asik ya, jadi serasa nginep di hotel aja nih. Sekarang kita cek kamar keempat atau terakhir yang ada di villa tipe abu-abu ini guys. Untuk kamar ini memiliki ruang yang lebih luas dari kamar lainnya. Dominasi warna putih juga masih melekat, sehingga kamar yang sudah luas jadi semakin luas dan terang. Fasilitasnya ada 1 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut, kemudian di sudut sebelah sini ada meja rias dan rak pakaian minimalis yang sama dengan yang ada di kamar lainnya. Nah, kamar ini juga punya private bathroom yang terbilang luas dengan fasilitas wastafel, closet, dan shower room lengkap dengan shower dan water heaternya. Terus, yang enaknya dari kamar keempat ini punya private balkon yang view-nya langsung ke taman depan guys. Nah, biar makin asik lagi, di sini pun sudah diberikan meja dan kursi guys. Sekarang kita coba jalan-jalan keluar sambil melihat fasilitas lain yang bisa kita nikmati saat menginap di Villa Alam Indah. Di depan villa abu-abu terdapat gazebo yang dikelilingi taman hijau sehingga santai di sini tuh rasanya sejuk banget guys. Selain gazebo, masih banyak spot santai seperti kursi dan meja payung yang ada di beberapa titik. Nah, buat yang ngajak anak-anak nggak perlu takut bosan. Karena di area taman yang rimbun ini ada fasilitas playground dengan wahana permainan yang banyak banget guys. Wah, anak-anak pasti senang banget ya main playground dengan wahana sebanyak ini. Sekarang kita jalan ke sana lagi guys. Di sebelah kiri taman ternyata ada ruang semi outdoor yang ternyata ini merupakan entertainment yang sudah difasilitasi biliar guys. Jadi sambil main biliar kita juga bisa menikmati pemandangan taman yang hijau. Untuk areanya pun juga luas dan banyak diberikan tempat duduk. Oke, sekarang kita ke paling ujung yang ada di dekat Villa Merah, di mana ada fasilitas kolam renang sharing yang asik banget ya dinikmati saat liburan di villa bareng keluarga. Untuk kolam renangnya ini sangat luas dan yang terpenting punya kolam anak dengan kedalaman 30-50 cm. Sedangkan kolam dewasanya memiliki kedalaman sekitar 150 cm. Nah, yang paling kami suka adalah view-nya. Sambil berenang, kita bisa menikmati pemandangan gunung di depan mata guys. Terus, buat yang gak mau renang, bisa duduk santai aja di spot-spot santai yang sudah disediakan. Kemudian, sehabis renang, kalian bisa bilas dan ganti baju di ruang bilas yang sudah disediakan di tepi kolam renang ini guys. Selain kolam renang, masih ada fasilitas lapangan basket juga. Dan kalau tidak dipakai, lapangan ini juga bisa difungsikan sebagai area serbaguna seperti senam bersama atau bikin game-game seru lainnya. Terus, kalau mau gathering bareng keluarga besar atau korporat, tempat ini bisa banget. Kalian bisa sewa ketiga villanya langsung guys. Nah, sekarang kami review sedikit untuk tipe villa biru dan merahnya biar kalian gak penasaran. Kita cek villa birunya dahulu. Kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah perpaduan antara kubus dengan 5 segitiga yang membuat bangunan villa ini terlihat menjadi unik. Sekarang kita ke bawah dulu atau basementnya. Di sini ada 2 kamar tidur tambahan, di mana untuk kamar pertama ini cukup luas dan sudah difasilitasi 1 single bed, sedangkan untuk kamar keduanya sudah diberikan 1 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Terus di lantai bawah ini pun sudah terdapat kamar mandi sharing, jadi kalian gak perlu ribet ke atas lagi. Oke, sekarang kita naik ke atas menuju lantai dasar villa biru.
Di area depan ada teras yang memanjang. Di sini sudah diberikan meja dan kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati view pegunungan di depan mata. Terus kalau mau barbecue, di sini pun sudah diberikan alat dan tempatnya guys. Jadi kita tinggal bawa bahan-bahannya aja dari rumah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam di mana ada living room sekaligus entertainment room yang sudah difasilitasi smart TV, wifi dan juga karaoke. Kemudian di sampingnya ini ada dining area lengkap dengan meja dan kursi makan. Nah, sekarang kita ke belakang di mana ada dapur yang juga sudah dilengkapi peralatan masak. Terus di lantai ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita cek kamar ketiganya. Untuk kamar ini memiliki ruang yang cukup luas dan sudah diberikan 1 single bed dan beberapa furniture. Nah, yang enaknya lagi, dari kamar ini punya balkon yang view-nya tuh langsung ke taman depan guys. Jadi, kalau mau ngerokok bisa di balkon atau di luar villanya aja. Kita lanjut ke sebelahnya yaitu kamar keempat, dimana kalau kita lihat, mulai dari layout dan fasilitasnya sama dengan kamar di sebelah. Ada 1 single bed lengkap dengan bantal dan selimut, kemudian juga ada furniture perlengkapnya. Kamar ini pun punya balkon yang view-nya langsung ke taman depan guys. Selain ada 2 kamar, di lantai ini pun masih ada 1 kamar mandi sharing yang fasilitasnya ada wastafel, closet, bathtub, shower, dan water heaternya. Oke, sekarang kita coba naik ke lantai atas lagi, di mana masih ada ruang kumpul yang cukup luas dan sudah diberikan kursi dan meja. Nah, area ini bisa digunakan sebagai ruang tidur tambahan jika kalian ingin tambah extra bed lagi guys. Interior di villa ini mengusung desain tropis modern dengan dominasi material kayu pada lantai, dinding, dan plafonnya guys, sehingga menciptakan suasana hangat dan nyaman. Di lantai atas ini masih ada 1 kamar yang terbilang paling luas dari kamar sebelumnya. Untuk fasilitasnya ada 2 single bed dan 1 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian di sini pun ada lemari dan juga meja rias. Nah, yang asiknya lagi, kamar ini punya private bathroom lengkap dengan wastafel, bathtub, shower, dan water heater. Bisa dibilang ini jadi master bedroom yang ada di Villa Biru. Gak cuma itu aja, kamar ini punya balkon yang view-nya 180 derajat langsung ke taman dan pegunungan. Selain balkon yang ada di kamar kelima, di lantai atas ini juga masih ada balkon depan yang view-nya gak kalah keren guys. Untuk pemandangan gunungnya lebih luas dan kalau malam hari, view city lake-nya beneran cakep banget guys. Nanti kami tunjukin ya. Oke, sekarang kita cek tipe villa merah yang sebenarnya sih hampir sama. Cuma karena posisinya beda, ya view-nya juga beda juga guys. Jadi kita cek aja biar nggak penasaran. Di lantai basement sama ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Sekarang kita naik menuju lantai dasarnya. Di area depan ada teras yang sudah diberikan meja dan kursi. Terus view dari sini tuh lebih lapang lagi ya guys. Kita bisa melihat pegunungan dan juga private pool di sebelah kiri. Kemudian kalau mau barbecue di sini pun sudah ada alat dan tempat bakarnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, di mana untuk layoutnya sama, ada living sekaligus entertainment room yang sudah difasilitasi smart TV, wifi, dan juga karaoke. Kemudian di sampingnya pun ada dining area lengkap dengan meja dan kursi makan. Kita ke sebelah sini ada dapur yang juga sudah dilengkapi peralatan masak. Terus di lantai ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi sharing. Untuk kamar ketiga ini sudah difasilitasi 1 tempat tidur ukuran single bed dengan tambahan kasur yang bisa kita tarik di bawahnya. Di sebelah sini ada lemari pakaian dan juga cermin. Nah, kamar ini punya akses untuk langsung menuju ke taman rumput yang bikin mata tuh langsung seger guys. Oke, sekarang kita lanjut cek kamar keempat yang ada di sebelahnya. Untuk fasilitas di kamar ini sama, ada tempat tidur single bed dengan tambahan kasur di bawahnya yang bisa kita tarik. Terus ada furniture seperti lemari dan juga cermin. Kamar ini pun punya balkon dengan view kolam dan juga akses untuk keluar villanya. Jadi kalian bisa keluar masuk tanpa harus lewat pintu utama. Nah, untuk kamar mandi sharingnya sama, ada wastafel, bathtub, closet, dan juga shower lengkap dengan water heater. Sekarang kita naik ke lantai atas, ada ruang kumpul yang cukup luas dan sudah diberikan kursi dan meja. Kita coba keluar ke balkonnya dahulu, di mana balkon dari Villa Merah ini memiliki lapang pandang yang lebih luas. Dari sini kita bisa menikmati view pegunungan, sunset, sunrise, dan city light yang bakal terlihat dari sini. Sekarang kita masuk ke dalam lagi di mana masih ada kamar kelima atau terakhir yang ada di villa tipe merah.
Untuk desain dan layoutnya sama ya, yang membedakan untuk tempat tidurnya ini diberikan hanya satu queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian ada lemari dan juga meja rias. Kamar ini pun sudah dilengkapi private bathroom dengan fasilitas yang sama. Ada wastafel, bathtub, closet, shower, dan water heater. Nah, sekarang kita cek balkon dari kamar ini guys. Dari balkonnya ini kita bisa melihat view taman hijau, sunset, dan area kolam renang. Oke, semua tipe sudah kami tunjukkan. Dan menurut kami, buat kalian suka view bisa pilih tipe biru dan merah. Tapi jika kalian butuh ruang kumpul yang lebih luas, bisa pilih tipe abu-abu. Menjelang sore, suasana di Villa Alam Indah ini semakin tenang dan syahdu sekali. Ditambah suara alam dan lampu-lampu yang sudah mulai menyala membuat tempat ini semakin terang dan cantik banget. Inilah momen yang gak boleh kalian lewatkan ketika menginap di sini guys. Keluar villa, kita akan disajikan hiasan lampu warna-warni yang menerangi setiap sudut di semua area villa. Wah, jujur ini sih asik banget ya buat beraktivitas malam bareng keluarga. Mau ngopi santai atau main di tamannya pun tetap seru dan asik banget. Apalagi udara malamnya semakin sejuk dan dingin. Nah, berhubung sekarang sudah jam 7 malam dan catering malam pun sudah disajikan, jadi kami makan malam dahulu. Seperti yang kami bilang, dengan harga 100.000 per orangnya, kita sudah dapat 3 kali makan dan gak perlu ribet ngurusin dapur lagi. Dan sehabis makan, kita bisa langsung seru-seruan bareng teman dan keluarga untuk menikmati suasana malam di villa ini. Oke guys, sekarang kami mau tunjukin view city light yang keren banget dari villa tipe merah. Sebenarnya dari villa tipe biru juga masih terlihat, tapi menurut kami lebih bagus dari tipe merah yang punya lapang pandang lebih luas. Nah, ini dia penampakan view city light yang keren banget guys. Masya Allah. Selain view city light, kita juga bisa melihat suasana kolam yang juga terlihat cantik. Menjelang pagi, keluar villa, mata kita langsung disuguhi pemandangan yang rimbun dari villa abu-abu guys. Terus kami juga melihat sedikit penampakan Gunung Salak dari sini. Nah, untuk villa biru dan merah, kalian bisa menikmati pemandangan sunrise dan pegunungan yang Masya Allah indah banget guys. Wah, rasanya ngopi santai sambil menikmati sunrise tuh bikin pikiran tenang dan damai. Oke guys, berhubung sekarang sudah jam 7 pagi dan sarapan kami pun sudah disajikan, jadi kami sarapan dahulu. Enaknya pesan catering ya gini guys, bangun tidur kita bisa langsung jalan-jalan pagi sambil menikmati pemandangan, dan setelah balik ke villa langsung makan catering dengan cita rasa yang pastinya akan memanjakan lidah kalian selama menginap. Oke, semua fasilitas sudah kami perlihatkan dan waktunya kami spill untuk harga menginap di Villa Alam Indah. Untuk villa tipe abu-abu ini disewakan dengan harga 800.000 di weekday, 1 juta di semi weekend dan 1,9 juta di weekend. Sedangkan kapasitasnya bisa menampung 20-25 orang. Kemudian untuk villa tipe biru disewakan dengan harga 700.000 di weekday, 1 juta di semi weekend dan 1,7 juta di weekend. Kapasitas villanya bisa menampung 20-25 orang. Selanjutnya, untuk villa tipe merah disewakan dengan harga 900.000 di weekday, 1,2 juta di semi weekend dan 1,9 juta di weekend. Untuk kapasitasnya pun juga sama, bisa menampung 20-25 orang. Oke guys, mungkin itu aja review singkat kami tentang Villa Alam Indah. Sekarang silakan kalian pilih mana yang menjadi favorit kalian, dan kalau sudah, buruan di booking sebelum kehabisan. Karena kapan lagi ada villa semurah ini di Puncak Bogor. Nah, untuk kontak adminnya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi, atau juga bisa DM langsung ke Surganya Villa. Saya Hafiz Samarjala mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.